Ini kelanceng diternak di depan rumah. Assalamualaikum sahabat dapur Nusantara, salam Trigona, terutama bagi pemula. Kita melihat budidaya kelanceng Levi skala rumah. Langkah awal, vegetasi menjadi hal yang utama di samping sebagai cadang pakan Trigona, juga menciptakan suasana sejuk di halaman rumah. Yang kedua, meskipun mungkin lahan kita sangat minim, tapi alam sekitar kita juga masih banyak pepohonan, sehingga tidak menyurutkan kita untuk berbudidaya lebah. Tentunya khusus bagi pemula ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Salah satunya, jangan terburu nafsu untuk berbudidaya secara cepat dan stok yang banyak. Saran kami, pelihara Trigona dari satu stok dulu, baik hunting maupun kita beli ke senior, tentunya yang bisa diajak kerjasama. Dan setelah minimal 2 minggu ya, kita kontrol ketika sarangnya kelihatan cukup ramai dan ada ini madu ya, ini telur, baru kita bisa menambah satu stok lagi. Ini bahwa vegetasinya memadahi. Setelah stok yang pertama terlihat berkembang dengan baik, maka kita bisa tambah dengan stok satu lagi dan kita kontrol lagi. Nah, ini sarang telur yang mau menetas dan ada sedikit madu dan koloninya kelihatan berkembang dengan baik. Setelah kita melihat stok yang kedua seperti ini, maka kita lihat stok berikutnya, baru kita tambah. Ini juga berkembang dengan baik setelah 2 minggu. Bahkan ini ada kantong madu. Berarti vegetasi di lingkungan kita mencukupi. Dan kita tambah stok berikutnya. Ini juga menunjukkan perkembangan yang cukup lumayan. Begitu seterusnya, kita secara bertahap menambah stok sarang lebah kelanceng satu persatu. Sahabat, mungkin lahan kita sempit, tetapi
Di lingkungan kita juga masih banyak atau ada pohon-pohon. Jadi tidak menyurutkan kita untuk berbudidaya kelanceng. Dan bisa kita lihat, kita hidup di tengah perkotaan, tapi kelanceng sangat adaptif dengan lingkungan. Tahap berikutnya, ketika situasi sudah maksimal, tidak memungkinkan kita memelihara kelanceng dalam skala besar, maka kita bisa bekerja sama dengan tetangga yang memiliki kesamaan atau mau diajak kerjasama. Kita titipkan di tetangga. Sama, polanya juga dari satu stup ke stup lain, dan pada tahap berikutnya mungkin satu desa di mana kita tinggal bisa menjadi sentra budidaya lebah madu jenis kelanceng. Pada episode berikutnya kita akan berkunjung ke beberapa tempat di mana stup-stup kelanceng kita berada, bekerja sama dalam istilah Jawanya sistem gaduh dengan sistem bagi hasil bersama dari hasil panennya. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita dengan target yang sederhana saja. Minimal kita bisa mengkonsumsi madu yang bisa dipastikan murni dan alami, bahkan hasil dari budidaya sendiri tanpa harus kita terbelenggu dengan pemikiran yang kita tidak punya lahan atau kita berada di tengah-tengah perkotaan, karena kelanceng sangat bersahabat dengan lingkungan dan sangat adaptif, bisa hidup di mana saja asalkan ada pepohonan, tidak harus di lahan kita tapi di lingkungan sekitar kita. Ketika masih ada banyak pohon juga memungkinkan untuk budidaya lebah kelanceng. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.